Terima kasih Tuhan. Dari pagi sampai pada malam hari ini, Kau menyertai kami. Kau menguatkan hamba-Mu dan memampukan hamba-Mu berdiri. Terima kasih Tuhan. Pada season terakhir untuk hari ini, kembali selalu tolonglah hamba-Mu. Karena tanpa Engkau apalah hamba-Mu Bapa. Biarlah pada sore hari ini semua datang mendapatkan berkat daripada Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus kami ucapkan syukur dan terima kasih kami. Haleluya Tuhan. Amin. Silakan duduk. Shalom. Mungkin saudara pertama kali ketemu dengan saya mohon maaf. Dan mungkin saudara juga bertanya-tanya kenapa saya turun. Jawabannya mudah, karena Anda mundur. Jadi kalau Anda mundur terus, saya maju terus. Aduh kuat aja sama saya. Saya sih no problem, saya bisa ke sana terus dengan yang menghampiri Anda. Karena saya nggak biasa terlalu jauh dengan jemaat. Saya makin dekat sama makin demen saya gitu. Karena kelihatan wajah saudara yang sukacita maupun wajah yang tidak menerima firman Tuhan. Tadi dua lagu terakhir musik istirahat ya. Dua lagu terakhir, satu Yesus amat baik ya Tuhan, Tuhan baik katanya ya lagu itu. Enggak ngapain. Cuma nanya doang. Tadi lagu kan ya Tuhan Yesus baik, betul kan? Terus lagu yang terakhir lagi, Yesus permataku, hidupku, betul? Apa betul? Oh, saya berkasih pengumuman, saya nggak biasa khotbah depan fosil. Tahu fosil? Yang diajak ngomong diem aja, nggak bergerak gitu. Seperti apa? Maaf ya, pertama kali ketemu saya begini cara ngomongnya. Jangan harap saya terlalu halus. Sudah nggak waktunya ngomong halus-halus lagi. Sudah nggak waktu yang ada di membohongkan. Anda kenapa banyak persoalan sehingga wajah Anda kena formalin, kaku sekali. Di zoom bro. Karena enakan begini. Coba lihat wajah sebelah-sebelah saudara. Wajah senyum atau wajah duka cita itu. Wajah banyak utang. Dan maafkan saya maju terpaksa bagian kamera setengah mati nih ngikutin saya. Bisa-bisa saya kesana tuh saudara. Karena saya nggak biasa depanin kosong. Emang depannya ada pakunya Pak ya? Nggak ada yang mau duduk. Ada pakunya kali. Tahu nggak, gereja makin besar orang makin duduk di belakang. Kenapa? Karena kalau ngantuk nggak ketahuan Pak. Apalagi tidur. Karena banyak di Jakarta, ini Jakarta ya, bukan Surabaya ya. Saya cuma bicara Jakarta ya. Banyak yang datang ke gereja numpang duduk. Ada yang numpang ngadem, lumayan 2 jam, 1,5 jam atau 2 jam, irit listrik. Ada yang numpang ngelamun. Saya bilang, makan apa ya di sini ya? Soto, rawon, pikirannya nggak ke firman, ke makanan. Dan ada lagi yang paling nggak bagus ya, atau tidak bagus, dia numpang tidur saudara. Itu yang biasa suka duduk yang paling di belakang tuh, yang kalau gereja besar kan nggak kelihatan kan dari depan kan dia enak. Nanti kalau doa berkat berdiri. Saudaraku yang kasih, kita sama-sama tahu akhir-akhir ini dunia bukan semakin baik, semakin jahat dan semakin kacau. Kita merasa diberkati Tuhan. Halo? Atau saudara nggak ngerti bahasa Indonesia saya? Biasanya orang yang di Jakarta, kalau diberkati Tuhan dengan berkat kelimpahan, wah mereka, Tuhanku baik, Tuhanku baik, dia permata hatiku. Tapi kalau lagi nggak diberkatin atau belum dijawab kebutuhannya, wajahnya aduh ampun sampai kaca pun takut melihat dia. Ngerti nggak bahasa saya ini, Bu? Terutama perempuan nih. Kalau jangan sampai ada waktu mengaca tuh, kaca bilang, ih lu jangan lihat gue serem lihat muka lu. Kenapa? Kalau Anda ini sore hanya datang, cuman maaf aja, sekedar memenuhi kekristenan Anda sebagai orang Kristen, Anda rugi besar. Dan Anda merugikan, maaf, institusi gereja. Gereja Anda mengundang kami jauh-jauh dari Jakarta.
Suami istri 2 tiket hotel, maaf, diajak makan, itu semua biaya. Supaya apa? Supaya kalian menjadi dewasa, makin kuat dalam Tuhan, makin mengerti apa yang Tuhan kehendaki, sehingga dana yang dikeluarkan ini tidak menjadi sia-sia. Saudara kasih, kalau Anda sampai datang cuman ya terserah, Anda mau ngomong apa kek, pokoknya gue ke gereja, saudara membuang semuanya itu, jadi sia-sia semuanya. Kedatangan saudara pun jadi sia-sia. Kenapa? Saudara gak akan berubah, sementara hidup makin hari makin susah. Saudara bisa lihat di koran, di televisi, segala macam semuanya. Orang yang cukup sekolahan dan lain sebagainya, mereka kena sedikit persoalan, bunuh diri, mati. Belum lagi yang ke tempat sesuatu tempat, tahu-tahu terbunuh istilahnya. Jadi kita nggak tahu hari esok kita. Maka kalau Tuhan masih memberikan kepada engkau dan saya kesempatan untuk datang di bawah kaki Tuhan, pergunakan waktu sebaik-baiknya. Barusan saya selalu setiap pagi tulis, maksudnya untuk esok pagi, tapi saya selalu tulisnya malam-malam karena saya takut keburu ngantuk, maka saya tulis di Facebook saya. Setiap pagi tuh, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Tadi saya baru tulis sedikit sini. Dan tiba-tiba dapat, takut lupa. Jadi saya tulis juga buat saudara memuji Tuhan. Saya minta maaf, saya nggak berdiri. Kenapa? Kelamaan berdiri kaki saya sakit, udah tua soalnya. Walaupun orang bilang saya ganteng, tapi ya tua tetap tua. Nggak bisa diapain. Kelamaan berdiri sakit, saudara kasih. Tadi saya tulis, besok Senin lagi ya, saya bilang. Ini hari Senin lagi, untuk Senin sih ya. Kemarin bagaimana di gereja, saya bilang. Dapat berkat gak di gereja? Diperbaharui gak di gereja? Ada pemulihan gak di gereja? Karena menurut saya sekarang banyak orang gak betah di gereja. Gereja mulai cepat-cepatnya. Padahal ada firman yang mengatakan di Mazmur 84 ayat 10 mengatakan bahwa lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Tapi kalau kebaktian kepanjangan dikit itu sudah kayaknya udah datang terlambat, pulang mau cepet. Kecuali jemaat Yowel. Ini lagi di Jakarta loh, sering ngomong Jakarta loh. Jadi Anda nggak perlu marah sama saya. Di sini kan baik-baik semuanya. Kebaktian tadi 7.30 Pak ya. Datang jam berapa? Jam 7 kan? 7 kurang 5 Pak. Bagus. Gak apa-apa. Saya tulis kemarin, kita siapa? Masa suruh Tuhan Yesus tunggu kita? Kita hebat. Kita bilang kita cinta Yesus. Yesus permataku. Kalau Yesus permata kita, itu kita luar biasa menghormati, luar biasa mengasihi dia, dan kita akan melakukan yang terbaik untuk dia. Saya nggak tahu ada amin tahu nggak? Kayaknya udah mulai cemberut semua nih. Nggak apa-apa, udah mulai malam ini. Halo, marah. Kalau marah saya amin pula. Haleluya. Oke, supaya tidak membuang-buang waktu, khotbahnya apa sih? Ayo kita lihat yuk. Lihat judulnya ya. Haleluya. Yang ada if-nya ya. Do you really love me? If titik-titik tambahin sendiri. Apakah kau betul-betul mencintai aku? Kata Tuhan. Kalau banyak orang mencintai Tuhan dan mengatakan, Tuhan, saya ku mau cintai Yesus selamanya. Pasukan malaikat di sorga dengan trompetnya sangat pret pret pret. Karena kita nggak cinta Yesus. Kita cinta dia waktu dia memberkati kita. Usaha kita bertambah, mobil bertambah, rumah bertambah, semua bertambah. Yes, istri nggak boleh ya. Oke, terima kasih. Kita cinta Yesus. Tapi ketika kita nggak dapat, apakah kita masih mencintai Yesus? Puji Tuhan. Buktikan. Ketika engkau gak dapat, ketika engkau merasa butuh, ketika engkau merasa sesuatu yang ini sangat urgent sekali, tapi engkau gak dapat, masihkah kau cinta Yesus?
Dan sini bahasanya jelas ini. Ya, do you love me if-nya apa? Sini dikatakan mari. Ya, kalau saja kita benar-benar mencintai Yesus, maka sepantasnya dan seharusnya kita tidak pernah apa? Tidak pernah apa? Ini saya nggak dibenerin ya, tadinya mesti dibenerin tuh ya. Tidak pernah membantah firman Tuhan tentunya, menolak firman Tuhan, meragukan firman Tuhan, bimbang dan ragu akan firman-Nya. Kita pasti yes, wajah kita wajah sumringah, wajah haleluya. Amin, kayak wajah saya gini. Hello. 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 Ya, namanya orang tua ya, kadang-kadang ngomong keras ya. Ya, maksudnya baik. Buat apa sih kita kebaktian terus gak dapat apa-apa? Gak pernah berubah. Kita mau khotbah yang baru terus. Khotbah minggu yang lalu kita lupa khotbahnya apa, gak tahu. Dan kita gak laksanakan, buat apa? Kita tetap dalam keadaan bimbang, meragukan firman Tuhan. Apa iya ya? Apa iya ya? Lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari tempat lain. Buktinya nggak betah di gereja. Gereja makin hari makin maaf aja. Saya minta maaf. Saya dengar di Surabaya ada gereja cuma 1 jam, betul nggak? Terima kasih. Itu berarti orang tuh nggak betah di gereja. Saya nggak menjelekkan, maaf. Ini kita pikiran pribadi-pribadi masing-masing kok. Bukan maksud menjelekkan. Kalau kita percaya firman Tuhan tadi Mazmur 84 ayat 10, kita mau berapa jam kayak haleluya terus. Kita kebaktian masih ada bangku yang enak, masih ada AC. Teman-teman kita yang nggak punya ruangan tuh, kalau hari Jumat maaf aja, itu terpaksa kejemur matahari, tetap mereka kebaktian, beribadah. Kita ada AC juga masih. Mari saudara kasih. Hidup nggak selamanya mulus. Dan kadang-kadang justru penderitaan, dengar baik-baik, penderitaan ataupun apa bahasa penganiayaan dan sebagainya yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk mendewasakan kau dan saya. Agar kau dan saya lebih mengenal siapa sebenarnya Yesus ini. Bukan sekedar kata pendeta di mimbar, Yesus luar biasa lu, Yesus dahsyat lu. Buat apa? Engkau tidak pernah mengalami kedahsyatan Yesus. Engkau tidak pernah mengalami mujizat dan lain sebagainya. Engkau hanya dengan orang lain. Dan buat saya gak heran ketika Anda mengalami persoalan, Anda pasti kolaps. Anda pasti terhilang. Karena Anda gak kuat akarnya. Tapi ini malam, mari teman-temanku di Yobel. Saya nggak tahu kita ketemu lagi, tahu nggak tahu. Karena biasa orang selalu menganggap bahwa kalau yang tua pasti mati duluan. Belum tentu loh. Belum tentu. Belum tentu rambut putih pergi duluan. Bisa-bisa rambut hitam. Jadi waspadalah kau. Waspadalah. Jangan kau gara-gara tekanan hidup, kesulitan hidup, penderitaan hidup, apapun yang kau sebut, itu membuat kau. Kalau kau memang cinta Yesus, apapun yang Yesus katakan kau jalankan. Pernah jatuh cinta nggak? Pernah jatuh cinta? Orang yang jatuh cinta pasti menuruti apa yang diminta oleh yang dicintai, betul? Iya. Haleluya. Tadi pagi pun saya katakan, kalau saya mungkin nggak ada rekaman itu, saudara nggak hadir ya. Waktu dulu saya pacaran dulu, saudara sih. Janji jam 6 sore, jam 4 gue udah datang. Yang sana kan cewek selalu, ngapain Koko, masih kepagian? Kita jawabnya apa? Halo? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, Koko tunggu dah. Terus dia pergi mandi deh, 2 jam kira bilang. Baru keluar, Koko sorry ya Koko ya, lama ya. Jawabannya apa lagi? Nggak apa-apa lagi. Kenapa? Karena cinta kan? Cinta itu memberi, bukan menuntut. Kita beri terus karena kita cinta. Kenapa sekarang tidak bisa? Apa cintamu sudah luntur kepada Tuhan? Hati-hati, suap-suap kuku dimuntahkan Tuhan. Kalau kau hanya store body datang ke gereja, gak ada berkat, sorry aja. Walaupun dari mimbar ditaruh di sana berkat, tapi kau gak ada berkat. Kenapa pada banyaknya datang pada ke gereja yang sama, jam yang sama, puji-pujian pasti sama, betul?
khotbahnya masih sama, betul? Karena semuanya sama. Tapi kenapa berkatnya lain-lain? Karena yang satu menerima sepenuhnya, yang satu ya ngomong gampang, ya enak. Dia sih enak, dia tak dari Jakarta, jalan-jalannya kapan? Pesawat terbang. Dia bisa ngomong dapat duit. Gua mendengar dia mesti keluar duit. Halo, cara saya ngomong memang begini. Saya maksud saya baik. Kenapa mesti begini begitu? Apa sih yang tidak bisa membuat kau berubah? Kau nyanyi luar biasa di gereja, tapi ternyata omdo, you know omdo? Atau kalau nggak omdo, ATM kau, antokong moyung, banyak omong tak ada guna, gitu artinya. Iya, terusin yuk. Justru dengan menuruti dan percaya serta menerima sepenuhnya pengarahannya, yaitu firman Tuhan, nyanyi besar ya, maka fokus kita akan berubah dari fokus kita pada penderitaan, kesusahan, kesulitan. Kita akan dibelokkan Tuhan dengan firman. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Dalam problem yang berat itu jadi ringan, karena mindset dan hatimu berubah semuanya. Fokus berubah, bukan pada penderitaan, tapi pada janji firman Tuhan. Ini semua tergantung kita. Kita mau atau tidak, atau kita mau tetap sini. Mau kiwo, wesi wo, nyimti wo. Ngai hidup susah. Ngai orang-orang dulu ngai baik-baik, sekarang ngai ikut gereja, mama susah. Yang bikin susah kan Anda sendiri. Karena Anda punya mindset salah, Anda punya pola pikir salah. Anda tidak pernah mau berubah. Dan banyak orang masih merasa, aku mau seperti Yesus. Yesus tidak berubah, maka aku pun tidak berubah. Itu kan konyol. Salah mengertikan firman itu. Yesus memang gak boleh berubah, memang dia gak pernah berubah. Kita harus berubah. Makin hari makin percaya firman Tuhan. Percuma beragama kalau gak bertuhan. Kau kira kau Kristen kau masuk surga? Bahasa saya gak enak loh. Jangan kau kira kau sudah masuk satu gereja lalu kau dapat sertifikat surga. Ya enggak lah, atau voucher masuk surga. Enggak lah. Engkau hanya jadi pelaku firman. Enggak ada yang free. Anugerah free betul, tapi harus sesuatu yang kau lakukan itu firman Tuhan. Kau dapat anugerah free. Itu aja bahasanya. Keselamatan free semuanya. Tapi justru karena free itu kita harus melakukan sesuatu yang lebih baik daripada orang yang berusaha mendapatkannya dengan melakukan segala macam perbuatan yang dianggap perbuatan baik. Ini bahasa. Kalau kita teruskan lagi yuk. Ya, dari apa kita bisa berubah fokus kita dari apa? Dari penderitaan, dari kesulitan, aniaya, harta benda yang kadang-kadang hilang mungkin ya, dimakan orang, kedagingan, menjadi dimampukan terarah pada janjinya. Masih ingat lagu lama? Matius Jigo, namanya Jigo. Masih ingat kan? Lupa? Ingat pasti. Boleh saya nggak bisa pakai bahasa Jawa. Saya pakai bahasa Betawi, boleh nggak? Ya, boleh ya. Karena Alkitab bahasa Jawa ada, bahasa Batak ada, bahasa segala macam ada, tapi bahasa Betawi nggak ada. Belum ada sampai hari ini. Kalau nggak salah sih belum ada sampai hari ini. Nggak tahu kalau sudah ada, saya juga belum tahu. Ini bunyinya begini. Jangan elu pada khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan elu pada khawatir, kembang di padang dia hiasin. Jangan elu pada khawatir, apa yang lu mau makan minum pakai. Jangan elu pada khawatir, kenapa lu tahu nggak? Babe gua di surga pelihara elu pada. Ini kenapa mesti khawatir? Tapi firman lagu itu sayangnya ada ujungnya ayat 33 gak dinyanyiin. Carilah dahulu
Terima kasih, hafal. Jadi ikutin dulu firman. Cari bukan di mana ya, di mana? Enggak bakal ketemu. Jalankan firman Tuhan. Apapun kadang-kadang nggak cocok sama hati. Firman kadang-kadang mengesalkan hati loh. Kau jangan salah ngerti. Firman sering mengesalkan hati. Kenapa? Nggak cocok sama hati kita. Di saat kita khawatir, firman, jangan kamu khawatir. Di saat kamu takut, jangan kamu takut. Itu kan bertentangan, saudara kasih. Pilihan di tangan kita, mau yang mana? Halo. Kalau bunga di padang Tuhan kasih, burung di udara Tuhan juga pelihara, segala kebutuhan makan pakaimu, itu kan sadang makan papan. Cuman kita merasa nggak cukup apa? Karena kita serakah. Ini nggak cukup, itu nggak cukup, ini nggak cukup, itu nggak cukup. Dari mana cukupnya manusia? Semua juga nggak cukup. Sudah punya istri yang cukup cantik masih kurang, lihat di luar, hai anjang, botak, nggak cari mati kan? Maaf aja, di Jakarta ada teman saya punya papa, umurnya 85 Pak. Kalau 85 kan lebih tua dari saya Pak ya. Saya 73 loh. Tapi dia otaknya masih geres terus. You know yang saya maksud. Otaknya masih geres terus. Masih xiaocie terus. Dia mau kawin sama yang jigo, cari mati kan? Iya. Kita kalau sudah sama-sama tua, jantung kita aman loh. Anak-anak dengerin. Ya, kalau suami istri sampai tua, jantung aman. Lu kalau ketemu yang saya yang 70 lebih nih, ketemu yang jigo, berhenti. Kan cari mati. Kalau engkau betul cinta Tuhan, kau harus melepaskan kedaginganmu, keduniawianmu. Gak bisa Pak. Bukan gak bisa, gak mau. Itu aja bahasa. Terusin aja, rumah tangga hancur, semua hancur. Lalu kau masih ke gereja, orang pada ngomongin, dia kan begini, dia kan begini. Buat apa? Kau sedang mempermalukan Tuhan, bukan mempermuliakan Tuhan. Teruskan. Saya percaya saudara mengerti ini. Yesus sangat mencintai kita, semua sudah tahu, amin. Tapi pertanyaannya, sampai di mana kita cinta Yesus? Bukan sampai dinyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Bukan sampai situ. Sampai kita melakukan firman Tuhan. Itu baru kau cinta Yesus. Kalau kita teruskan lagi, dan sini ada satu klik lagi deh. Ini bahasa Indonesia, ini bahasa Inggrisnya ya. Ini pernah lihat kan gambar Yesus mengetuk pintu kan? Pernah lihat kan? Oke. Ini saya bacakan ya, ini tulisan bahasa Inggris, saya terjemahkan bahasa Indonesia. Tok tok tok. Dan dalam rumah ada suara. Siapa di sana? Lalu Yesus bilang, ini aku Yesus, izinkan aku masuk. Yang dalam bukan izinkan masuk, tete. Mengapa? Maksudnya mengapa gua mau harus membuka pintu gitu istilahnya ya. Mengapa aku harus menyelamatkanmu, kata Tuhan. Aku harus menyelamatkanmu ya. Lalu sini apa? Dari apa? Masih nanya terus ya. Bagaimana aku bisa melakukan kalau engkau tidak mengizinkan aku masuk? Bagaimana engkau bisa ditolong Tuhan kalau engkau tidak mengizinkan Tuhan masuk dalam kehidupanmu? Campur tangan dalam kehidupanmu, biar dia yang mengatur kehidupanmu. Semua sudah hafal mengenai pernikahan di Kana. Semua sepertinya hanya terfokus kepada mujizat di mana anggur menjadi air dan menjadi anggur yang lebih manis lagi. Betul. Tapi itu adalah kehidupan pernikahan kita. Pertama manis, kurun waktu sekian lama-lama jadi tawar. Tapi saat tawar, kalau kita mengundang Yesus masuk campur tangan, maka air sekalipun sudah di air tawar, itu jadi anggur yang lebih manis daripada awal-awal. Amin. Terima kasih tuh. Untuk tepuk tangan atau apa tuh, gua nggak tahu. Dan terima kasih deh. Mari, ini semua waktu sudah makin hari makin konyol nih. Ada banyak hamba Tuhan mengingatkan waktu sudah akhir zaman, punya akhir zaman. Kita memang nggak tahu kapan kiamat, kapan Tuhan Yesus datang, kapan rapture, kita nggak tahu. Tapi minimal kita lihat itu semua kita harus siap. Kalau kita nggak makin dekat dengan Tuhan, bagaimana saudara kasih?
Masih ingat kisah mengenai 5 darah yang pintar dan bijak dan bodoh? Ingat ya? Jadi saya gampang ceritanya. Ingat baik dan dengar baik-baik. Saya percaya Anda sudah pernah dengar dari hamba betul, tapi saya hanya mengingatkan. Itu dua grup itu. Grup bijak dan bodoh. Dua-duanya siap pelita loh. Bukan yang bodoh nggak bawa pelita, bukan. Bawa. Dua-duanya bawa minyak. Bukan yang satu nggak bawa minyak loh. Dua-duanya juga bisa nyala karena ada minyak. Minyak Roh Kudus. Tapi yang satu bawa, bahasa Jakarta serep tambahan, ya, oke. Tapi karena waktu kedatangan mempelai terlalu lama, ditunggu-tunggu tidak pernah datang dan belum datang-datang sampai sekarang ini. Dari 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus semua datang, sampai sekarang juga belum datang-datang. Sekian banyak ramalan-ramalan semua gagal. Akhirnya seperti mereka, tertidurlah mereka karena lelah menunggu sang mempelai. Iman mereka, kalau kita tertidur iman kita, mana Tuhan? Kapan dia datang? Tapi ingat baik-baik, di saat mereka tertidur, ada pengumuman baru lagi. Mempelai segera datang. Jangan lupa, dua-duanya bangun. Yang bodoh bukan nggak bangun, alah bohong lah, dari tiap hari ngomong juga pada datang. Dua-duanya bangun. Dua-duanya menyalakan pelita. Tapi kena belum juga datang, maka habislah yang satu akhirnya bisa dengan persediaannya mengisi ulang, betul? Akhirnya mereka tetap nyala. Mereka minta sama yang punya minyak, nggak dikasih. Kenapa? Halo? Nggak dikasih loh. Kenapa? Karena kita kan diajar kasih, harus memberi. Nggak dikasih. Dengar baik-baik. Minyak adalah Roh Kudus. Roh Kudus nggak bisa dibagi-bagi. Pak Onggo tak bagi Roh Kudus itu pribadi. Maka itu maaf ya, Neng, kalau pujiannya lama tuh minyak. Lu kira bisa minyak dari mimbar gini? Mikir. Cuma kadang-kadang kita kan kopas aja, orang bagaimana ya kita bagaimana aja gitu. Masing-masing. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Ada Roh Kudus atau Roh Kuda? Itu aja bahasanya. Tapi di saat mereka tidak kebagian, tidak dibagi, maka mereka pergi beli. Nah, saat mereka pergi beli, datanglah mempelai, betul? Dan mereka masuk. Dan kalau kau baca situ, pintu segera ditutup. Ingat baik-baik. Anda ke sini, sekalipun kebaktian jam 7.30, Anda datang 8.30, pintu itu tetap terbuka untuk Anda. Betul? Terima kasih. Dan pintu yang saya maksud tadi itu bukan pintu seperti bioskop 21. Pintu 2 telah dibuka. Yang telah punya tiket silakan masuk. Bukan. Pintu ini lain daripada pintu-pintu yang di gereja-gereja yang setiap saat masih terbuka untuk, sekalipun sudah hampir doa berkat Anda baru muncul, tetap Anda boleh masuk. Pintu ini tutup, selesai. Anda mau nangis, Anda mau apa, tidak dibukakan. Anda mau menyesal, nggak keburu. Maka ini hari, selama engkau dan saya masih dikasih waktu, pergunakanlah waktu ini dengan baik. Jangan disia-siakan. Karena pintu itu begitu tutup, nggak bisa dibuka lagi. Bukan kejam. Sudah dikasih waktu, nggak mau bertobat. Kecuali jemaat Yobel yang jam 7.30 malam ini. Amin. Terima kasih. Ingat baik-baik, jangan pulang dari sini terus tetap aja. Nggak tahu deh gue. Susah, ya teruskan. Kalau kita cinta Yesus dengan sesungguh-sungguhnya, maka kita tidak akan omdo atau ATM, betul? Kita benar-benar akan melakukan firman Tuhan. Nggak pernah akan jadi muka apa tadi saya katakan, muka ambulan. Muka kita pasti rembulan. Beda muka ambulan dengan muka rembulan, ngerti kan? Muka rembulan kan? Muka ambulan.
Hati yang gembira adalah obat yang manjur, hati yang patah mengeringkan tulang. Kau suruh milih-milih yang mana? Hati yang gembira kan? Lalu kenapa Pak beberapa teman yang ada di sini Pak masih kayaknya banyak beban Pak, susah gembira Pak? Kau percaya Tuhan Yesus, jalankan firman itu. Walaupun yang tidak menggembirakan yang terjadi dalam kehidupan kita. Siapa yang betah lihat muka yang gak enak dilihat? Sorry aja. Ada kan muka yang nyebelin kan? Begitu lihat walaupun dia nggak ada apa sama kita, itu muka begitu nyebelin itu muka tuh. Nggak enak loh. Bagaimana Anda yang jadi istri dan jadi suami kalau Anda saling menyebalkan mukanya? Nggak heran yang satu cari yang lain. Saban hari ke gereja, habis hari Minggu, tapi itu muka makin hari makin. Mau percaya mau nggak terserah. Kalau saudara nggak percaya, dicek sekarang. Di surga nggak ada yang cemberut. Nggak percaya kan nggak apa-apa, cek aja sekarang. Oh tuh pendeta bohongin gue, lu cek. Gampang kan? Cek dan recheck, cross check. Saya bohong nggak? Gitu aja bahasanya. Kalau saya bohong, dia laporin sama saya. Kalau saudara kembali lagi di sana. Kalau kembali. Terusin. Ya, kita baca Yohanes 21 ayat 15. Siapa? Di balik pertanyaan ini, karena ini ada pertanyaan ya. Ini ada pesan yang sangat mendalam buat kita semua. Coba kita baca Matius 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada apa? Mereka ini." Lalu Petrus jawab apa? Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus, dia tanya lagi kepadanya, "Gembala apa?" Dia katakan apa? "Gembalakanlah domba-dombaku." Ini ditanya sampai 3 kali loh. Maka ada lagunya, lagu lama, masih ingat gak lagu lama? Kau cintaku, kau cintaku. Anak sekarang gak tahu lagu ini. Kau cintaku Simon, kau cintaku Simon. Lalu Petrus jawabnya apa? Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu. Tuhan jawab lagi, kalau begitu gembalakan anak dombaku. Orang kau ditanya pertanyaan yang sama 3 kali, kesel gak saudara? Ayo jujur, kan berarti kan yang nanya nggak percaya kan? Maka depan itu jawabnya, sini sih bacanya gampang. Tapi kalau secara sehari-hari pasti jawab, Tuhan tahu kan, aku cinta padamu. Kan begitu kira-kira. Kenapa? Ini ada pesan supaya Petrus, kita ini Petrus menggembalakan domba. Oh jadi saya nggak pendeta kan Pak? Loh, menggembala ini bukan soal pendeta. Kesaksian Anda, kehidupan Anda dilihat orang, sehingga ketika orang membutuhkan kanseling atau ngobrol atau curhat, Anda bisa memberikan kepada mereka pengalaman hidup Anda bersama dengan Tuhan Yesus, sehingga Anda makin hari makin kuat dan dia pun dikuatkan. Itu saudara kasih. Jangan pikir kejelimet-jelimet kemana-mana, kejauhan. Karena berikutnya lagi ya, Tuhan tahu semua yang akan terjadi, sementara manusia merasa dengan usahanya dia akan sanggup melaksanakan kehendak Allah. Pada setengah mati kalau kita pakai kekuatan kita untuk melakukan sesuatu. Kita bersama dengan Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Bukankah itu Roh penolong? Kita nggak kuat. Kalau kita mau jadi baik, nggak bakal jadi baik. Jatuh lagi. Terlalu banyak kesaksian yang saya dengar. Pak, saya nggak mau berzina Pak. Tapi bagaimana ya Pak ya? Jatuh lagi Pak. Karena dia pakai kekuatannya sendiri untuk tidak mau berzina. Gagal. Tapi kalau Anda bersama dengan Tuhan, ketika roh zina itu mau keluar, kita mau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita berdoa, Tuhan tolong Tuhan, walaupun dengan air mata, walaupun Tuhan tolong Tuhan. Ada kekuatan baru sehingga engkau mampu menghindari segala macam itu semua. Tapi kalau kau pakai kekuatanmu sendiri, buat saya gak heran kau jatuh lagi. Buat apa kita sombong? Akhirnya kita, nih gue bisa. No. Tanpa Tuhan kau gak bisa. Kita ada bukan untuk Tuhan,
tapi Tuhan ada untuk kita. Dia mau menolong kau dan saya setiap saat. Dan Tuhan tidak pernah, ketika engkau berdoa minta tolong, Tuhan bilang, sorry nak ya, aku sedang cuti, atau aku sedang ke Hongkong dulu ya, nanti kamu ya, 3 bulan kemudian aku pulang deh baru aku jawab. Tuhan gak pernah bilang begitu. Dia selalu bersiap kapanpun engkau menyebut namanya, memanggil namanya. Memang jawaban nggak selamanya yes, kadang-kadang juga no bahkan, atau delay. Kita ikutin aja, ya no lah, berarti kita memang bukan berkat kita itu semuanya, bisa membahayakan kita. Tapi kalau yes ya haleluya, puji Tuhan. Sehingga wajah kita terus wajah sukacita terus, nggak wajah udah maaf aja. Nah gua kalau ngomong nggak enak lagi, udah gua ngomong deh. Saya kalau ngomong kadang-kadang terlalu tajam, ya lebih baik nggak ngomong, nanti sudah sakit hati lagi. Terusin. Apa benar, sini pertanyaannya, kalau kau betul-betul hendak melaksanakan dan sanggup melaksanakan, kau tahu Tuhan tahu semua yang akan terjadi. Kalau kau tahu mengerti ini, engkau ini tanya nih, apa benar engkau mengerti ini? Kena berikutnya lagi sini dikatakan apa lagi? Saat ini sudah terlalu banyak yang sampai pada titik suam-suam buku ke gereja, tapi ya itulah, ya nggak tahu dah, ya dijawab syukur, nggak dijawab udah dah. Dan bahkan ada juga yang bahkan lebih kedengarannya rohani, bukan kehendak Tuhan kali ya, kan rohani kan, rohana, udah nggak percaya Tuhan lagi. Tuhan nggak sanggup, walaupun kita masih menyanyikan Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Kita ya buat dia barangkali deh, buat gue sih ya gue nggak tahu deh. Buktinya gue begini terus, makin hari makin susah, kerjaan diberhentiin, duit gak punya, laki lari, suruh gue bagaimana ya. Dan itu fakta. Kalau Anda diperhadapkan dengan fakta dan firman, mana yang Anda pilih? Jujur, fakta hidup atau firman? Gak berani dijawab kan? Sulit memang, saya tahu. Kebanyakan kalau di gereja menjawab firman. Saya suka bilang kalau firman, engkau gak akan kolaps, engkau gak akan bunuh diri, engkau gak akan jatuh, engkau gak akan mengeluh, bahkan tetap dalam keadaan susah, engkau tetap sukacita. Sehingga wajahmu walaupun hitam dan kurang cantik, maaf, jangan marah, Anda jadi cantik. Tapi sekalipun Anda cantik, kalau Anda begini, jelek. Ngerti? Sederhana aja. Perempuan di sini, tua maupun muda, mau cantik mau jelek? Mau cantik? Senyum, jangan cemberut. Walaupun suami menyebalkan, yang muda-muda baru di PHP udah, baru PHP belum dilamar, udah. Tadi pagi saya mengatakan, dan saya akan mengatakan lagi pada Anda, kalau Anda kata Joko nggak jadi, masih ada Poniman. Poniman nggak jadi, masih ada si Acong. Acong nggak jadi, masih ada si Manjutak, si Lalahi. Lu pusing amat, baru di PHP ini, mati, no makan, mati aja. Goblok. Jangan marah. Di sini kan nggak ada yang goblok kan, nggak ada kan? Jadi nggak usah marah. Ya, teruskan. Hidup ini bisa saja kita merasa iman kita sedang turun. Emang iman kayak lift ya, naik turun ya. Banyak orang suka bilang, iman saya lagi turun pak. Siapa emang kayak lift? Ini naik turun iman. Ya. Tapi apapun yang terjadi, janganlah sampai terhilang. Oke dah, sedang lemah. Oke, saya ngerti lah, manusiawi. Tapi jangan sampai mundur dari Tuhan dong. Maju terus. Apa saya nggak mengalami persoalan? Apa hidup saya mulus-mulus saja? Enggak lah. Cuman kadang-kadang kita kalau bersaksi, orang diambil yang jeleknya pak, yang bagusnya nggak didengerin pak. Nah, maka saya nggak begitu mau, senang aja. Tapi saya hanya kasih tahu bahwa hidup saya ini nggak selamanya enak. Banyak persoalan, tapi tetap aja gue jalan terus bersama Yesus. Lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang
Asik kan? Maka orang bilang, gila nih pendeta tua gaul. Ya emang gua gaul kok. Iya. Jangan khotbah undang tua. Saudara. Oh, firman Tuhan. Lu ngantuk. Baru 5 menit udah. Saudara cinta Yesus. Senyum dong. Bukan untuk saya. Kan Tuhan hadir. 2-3 orang Tuhan hadir. Senyum, berikan senyumanmu yang manis. Berarti kau percaya dia mampu menolong kau dan saya. Sederhana. Ya, terus senyum. Matius 22:14. Ini perjamuan pernikahan ya. Semua sudah hafal lah sebetulnya sih. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi kita termasuk yang mana? Dipanggil. Percuma. Dipilih kan? Kalau orang yang dipilih harus berprestasi, harus melakukan sesuatu. Kalau Anda memang terpilih, Anda harus berbuat lebih daripada orang lain, baru terpilih. Seperti Anda beli barang, yang tentu Anda pilih yang lebih bagus kan? Nggak mungkin Anda pilih yang asal-asalan. Baru Anda pilih, ini gue yang pilih. Dia terpilih kenapa? Dia lebih bagus daripada yang lain. Sama dengan kita. Kalau kita mau terpilih, ya kita harus lebih bagus daripada yang lain. Bahkan lebih bagus daripada teman-teman kita yang lain yang tidak beriman sama dengan kita. Di saat mereka sedang sulit, kita harus menguatkan mereka supaya mereka mengerti siapa Tuhan kita sebenarnya. Itu aja bahasanya. Jangan orang sulit, ya lu atau gue juga sulit, gue lebih sulit dari lu, tau nggak? Matilah kau. Ada Batak nggak sore hari ini sih? Sini nggak ada Batak di sini ya. Di Jawa Timur nggak ada Batak ya. Kalau Jakarta banyak Batak. Itu bahasanya apa? Mati mau. Artinya matilah kau. Ya terusin yuk. Saat ini apa yang Anda rasakan? Kecewa sama manusia? Hidup susah? Sakit tidak sembuh-sembuh? Usaha gagal? Belum punya jodoh? Belum punya anak? Bla bla bla, terserah tambah sendiri. Berikutnya sini mengatakan apa? Pertanyaannya, masihkah di saat ini begini? Masihkah kita cinta? Maksudnya percaya pada kuasa yang ada pada Tuhan Yesus? Atau kita sudah ditundukkan oleh fakta keadaan? Banyak orang, termasuk orang yang mengaku Kristen, dia tunduk dengan fakta. Pak, mau bagaimana Pak? Buktinya begini. Kalau Bapak juga sih bagaimana? Saya hanya mengatakan kepada Anda, pengalaman mengajarkan saya. Pengalaman hidup, baik sendiri dulu, maupun bersama dengan Tuhan belakangan. Tuhan tidak pernah berubah. Janjinya adalah ya dan amin. Tinggal kita percaya, atau kita lebih percaya. Kalau dibikin terus, lama-lama nyisi. Ya, terusin. Saya percaya saudara tahu gambar ini. Gambar ini maksudnya adalah pernikahan anak domba. Amin. Oke, saya percaya semua mendambakan ini, betul? Kalau kita ngapain ke gereja? Kalau nggak mau masuk surga, betul? Terima kasih. Terakhir, mesti kembali. Bukankah ini yang seharusnya jadi kerinduan setiap anak-anak Tuhan itu apa? Masuk dalam kerajaannya. Walaupun dengan susah payah, walaupun dengan segala macam yang berat, akhir Tuhan mengatakan apa? Sabaslah hai anakku, masuklah engkau dalam kerajaanku. Oh, haleluya, puji Tuhan. Tapi sekarang di Indonesia, maaf, nyawa terlalu murah. Naik motor, saat. Mati brak, selesai. Gak penting surga. Yang penting jet. Mari Bapak Ibu yang saya hormati, walaupun mungkin kata-kata saya kurang begitu intelek, kurang begitu halus, tapi mohon dimengerti, apa yang saya keluarkan adalah saya mencintai Anda. Walaupun kita baru pertama kali ketemu, saya mau Anda sama-sama kita bertanding dan jadi pemenang, sama-sama masuk surga. Begitu ketemu lagi, ketemu di mana? Kita kan di Yobel Pak. Oh iya lupa, sorry. Coba kalau kita ketemu tempat lain, betapa sengsaranya. Hati-hati.
Saya akhiri dengan kisah ini. Salah satu gereja kami di mana saya melayani di Jakarta, kalau Natal ini kali tanggal 24 Desember yang lalu, biasanya kalau gereja Natal tuh kasih judul yang bagus-bagus, Pak. Damai di bumi, Tuhan memberikan kemenangan, bla bla bla, yang enak-enak lah. Ini judulnya apa? Cry from Hell, tangisan dari neraka. Sebelum khotbah hamba Tuhannya, depan ada drama. Di mimbar sini yang saling mengawinkan, tukang bakso komplit, dari Gojek juga ada semua, komplit semuanya. Di dunia sudah hura-hura. Lalu ada satu anak muda, akhirnya dia kena narkoba, dia sekarat. Di saat sekarat, orang tua yang di rumah sakit juga ada lengkap dengan tempat tidur rumah sakit, suster, dokter, dan lain sebagainya. Itu orang tuanya berteriak apa tau gak? Dokter tolong, berapapun saya bayar dokter, asal anak saya selamat. Dokter bilang, akhirnya sama mama dan papa hanya bisa nangis dan anaknya meninggal. Cerita nggak dari situ? Ketika meninggal, dari belakang orang konsentrasi ke depan mimbar, dari belakang kan digelapin, dari belakang keluar orang gotong peti. Baru sekali gereja bawa peti ke mimbar, digotong peti. Nah, akhirnya dimasukin ke peti. Ceritanya dia mati dikubur. Oke? Tapi cerita nggak berhenti situ. Ceritanya itu anak bukan masuk surga, tapi masuk neraka. Dia keluar dengan leher dirantai, wah muka sudah gak karuan. Lalu dia berteriak kepada para jemaat. Saya nggak pakai ini karena terlalu keras. Saya pakai suara saya aja biasa. Dia bilang, jangan kalian kira kalian sudah ke gereja lalu kalian masuk surga. Yang nonton semua diem. Jangan kalian kira kalian sudah baca Alkitab langsung masuk surga. Jangan kalian kira bahwa kau sudah rajin berdoa, pelayanan, kau masuk surga. Ini buktinya aku. Aku juga melayani, aku juga baca firman, aku juga memuji Tuhan. Tapi di mana aku ini hari? Orang diem menyadari kekurangan masing-masing. Ternyata di gereja di Jakarta banyak munafik, kecuali di Surabaya. Amin. Oke dah, yang sudah lalu sudahlah. Ini hari tanggal berapa? 24 Januari. Terima kasih. Tadinya kita pikir gak bakal lewat 2012 mungkin, tapi dari Tuhan izinkan kita lewat sampai ini hari. Ucap syukur. Jangan yang sudah lalu terus kau pegang terus, lepaskan. Tuhan pasti menyelamatkan kau, menolong kau, memulihkan kau, memperbarui kau, dan lain sebagainya, menguatkan kau sehingga kau keluar lebih daripada seorang pemenang. Amin. Saya selalu sebagai hamba Tuhan, saya mengerti yang sudah lalu ya sudahlah, nggak bisa dihapus kok, nggak bisa di titik X. Ya sudahlah, tutup buku lama, buka buku baru. Jangan diungkit-ungkit itu. Mulai dari mulai hari ini, saya mau bersama Yesus. Saya mau jadi pelaku firman. Nanti kau lihat, Tuhan kuatkan aku. Nanti kau lihat, kau berubah. Yang suami jadi suami yang lebih baik lagi daripada ini hari. Ya, begitu pula istri. Yang tadinya, sekarang, istri yang selalu menguasai harta suami, gak bisa. Bukan jagain supaya lu jangan sembarangan. Pol-pol pinter-pinter lu ngejagain harta kita, kayaknya kita gak mampu menjaga harta sendiri lu. Kayaknya laki-laki gak mampu dah. Betul gak Pak? Banyak perempuan berpikir begitu. Kita laki-laki gak mampu menjaga harta. Kalau dia pegang habis lepas sudah. Kalau dia pegang habis, habis juga. Lu buat beli lipstick, sekali beli selosin,
belum eyeliner segala macem. Kalau kita baru beli misalkan apa, handphone dah, handphone lagi, duitnya dari gue. Kok lu yang ngomel? Kadang-kadang perempuan suka lupa loh, kecuali jam 7.30 ini. Perempuannya baik-baik semuanya, amin. Elingo, amin. Ku telah mati dan udah dibilangin jangan diserobot, boleh ikutin. Ya, kita ulang ya. Soalnya mau pakai, nyanyi pakai feeling. Kalau Anda tadi nggak pakai feeling, kalau aku pakai feeling. Ku telah mati dan tinggalkan. Ayo jangan takut. Kok jadi takut sih? Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh di dalam doamu pada malam hari ini. Selama ini dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Terima kasih Tuhan, Kau menolong kami meninggalkan hidup yang lama. Karena itu semua sampah Tuhan. Terima kasih Kau berikan pengertian. Hidup kami dulu sia-sia semuanya. Kami buang waktu. Kami tidak sungguh-sungguh. Tapi mulai hari ini Tuhan, kami memperbaharui janji kami. Kami mau betul-betul sungguh-sungguh mengikuti Kau Tuhan. Saya berhenti sampai sini. Apa yang ada dalam hatimu, Anda katakan. Dia dengar doa, dia dengar doamu. Ingat baik-baik, kalau engkau belum mampu meninggalkan kedaginganmu, keduniawianmu, melepaskanmu, ada Roh Kudus yang memampukan engkau. Kita nggak beda Pak, Bu. Kita masih manusia. Jadi apa yang kita sombongin? Kita perlu Tuhan. Kita perlu bantuan Roh Kudus untuk kita tidak ikuti dunia ini. Kalau tidak, kita nggak akan mampu, Pak, Bu, yang saya hormati. Yesus sangat mencintai engkau, tapi jangan pernah lupa. Dalam bahasa Inggrisnya ada payday. Payday diterjemahkan dalam bahasa Indonesia hari gajian. Memang kalau kita menerima gaji, yaitu uang, tentu kita suka cita. Tapi payday di sini adalah hari akhir, di mana besok gak ada lagi. Tuhan juga punya payday. Dia begitu lama sabar dengan kita. Dia masih kasih waktu. Dia menunggu engkau. Dia menunggu engkau kembali. Kembali anakku. Kembali anakku. Jangan kau ikuti langkahmu yang menuju kepada kebinasaan. Ikuti langkah Tuhan. I will follow Him. Follow Him wherever He may go.
There isn't an ocean too deep, a mountain so high it can keep me away. I must follow him wherever he may go. There isn't an ocean too deep, a mountain so high it can keep me away. Sebenarnya tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk ikut Tuhan, kecuali kedagingan kita sendiri. Musuh yang terbesarlah diri kita sendiri, yang tidak mau mengikuti firman Tuhan dan begitu keras kita. Bukankah itu merugikan Anda? Mulai hari ini kau pulang, kau berubah. Sekalipun mungkin suamimu belum berubah, sekalipun istrimu belum berubah, anak-anakmu belum berubah, orang tuamu belum berubah, engkau yang berubah. Contoh Tuhan Yesus, Dia mengorbankan dirinya sampai akhirnya kita ini hari bisa mengenal Dia. Diberkatilah engkau teman-temanku di Yobel ini, para hamba-hamba Tuhan yang menyertai aku dari pagi, yang melayani baik musik, singers, WL, multimedia, sound system, penerima tamu, yang jemput saya, yang antar saya. Diberkatilah semuanya, sehingga dengan demikian kita satu kesatuan yang indah bersama dengan Bethany Successful Family ini. Terima kasih Bapak. Hamba berhenti sampai sini. Dalam nama Yesus Kristus, aku percaya Engkau mendengar doa mereka semua. Haleluya Tuhan.